mereka dalam segala hal. Catatan perjalanan mereka dalam petualangan itu menjadi catatan tak ternilai dalam pengembangan ilmu-ilmu modern. Nah, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan 5 sejarawan dan petualang muslim yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best radio station in Padang Sinimpuan 105 FM, your lifestyle. Rekan Rau, hai, jumpa lagi nih bareng Anda di sore hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu semuanya ya. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan seperti biasa nih rekan Rau, di hari Rabu sore itu kita ada ceramah bersama dengan Kemenak Kota Padang Sinimpuan. Dan saat ini sudah bersama Unda salah satu narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Do. Jadi mari kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tema kita di sore hari ini Ustadz adalah amalan penghapus dosa. Dan bisa dijelaskan dulu terlebih dahulu Ustadz tentang kenapa Ustadz mengambil tema kita di sore hari ini adalah amalan penghapus dosa. Ya, insya Allah amalan penghapus dosa ini karena kita selaku manusia tidak ada yang tidak berdosa, maka bagaimana usaha kita menghapus dosa kita itu? Itulah kita ingin sampaikan pada saat ini. Oke Ustadz, dan langsung saja silahkan Ustadz untuk menyampaikan materi kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan Rau di mana saja kita berada, yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nikmatnya yang tak terkira yang sudah banyak kita nikmati, dan kita sadari betapa banyak dosa yang kita lakukan, hitamnya yang tiada tara. Tentunya kalau tidak Allah mengampuni dosa, tentu rugilah yang kita akan rasa. Oleh karena itu kita berusaha sekuat mungkin dan segala upaya dan usaha bagaimana dosa-dosa yang sudah kita lakukan karena kehilafan dan kesalahan yang kita sengaja, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita itu. Insya Allah inilah yang kita bahas, saudara-saudaraku di mana saja kita berada. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perjuangannya yang begitu hebatnya memperjuangkan umat supaya umatnya ini, umat Islam khususnya, menjadi hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kaum muslimin kaum muslimat di mana saja kita berada, mari kita hamparkan nilai-nilai ketakwaan, kesalehan dan kebaikan dalam hidup kita ini. Mari kita gulung tikar segala kemaksiatan. Insya Allah inilah yang akan memberikan kepada kita keberuntungan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Semenjak kita sudah dewasa, akil balik, sudah dibebani oleh hukum mukallaf, tentunya dosa-dosa sudah banyak kita lakukan. Kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Dosa yang kita lakukan ada dua, dosa besar
dan dosa kecil. Dosa besar diistilahkan dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan ismun. Nah, sedangkan dosa kecil diistilahkan dengan bahasa Arabnya junub. Dosa-dosa besar, asyirkum billah, menserikatkan sesuatu dengan Allah. Kalaulah wanita pada umumnya tidak mau dimadu, maka Allah pun tidak mau dimadu. Allah mau ditauhidkan, diesakan. Asyirkum billah adalah inna syirka la zulmun ajim, merupakan kezaliman yang besar, dosa besar yang harus kita hindar ke dalam kehidupan kita. 0852 Rado Anggi Diva 2. Tentunya siapapun istrinya tidak akan bisa menjawab ya. Begitu juga Allah tak mau dimadu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita tauhidkan Allah, kita esakan Allah tanpa menserikatkan sesuatu dengan Dia, baik syirik besar maupun syirik kecil, syirik akbar maupun syirik asghar. Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, dan menyembah sesuatu yang kita anggap memberikan manfaat kepada kita, atau menyembah sesuatu yang berkuasa atas kita, atau menyembah sesuatu karena kita takut kepadanya. Saudara-saudaraku, itulah asyirkum billah, syirik besar. Syirik kecil ar-riya, dia beramal karena ingin dipuji dan dipuja manusia. Kalau manusia beramal ingin dipuja dan dipuji, dilakukan pencitraan untuk membentuk image yang baik kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada rakyat, maka hasilnya nanti, tunggu hasilnya pasti akan kecewa. Hasilnya akan kecewa, pasti akan kecewa. Karena orang yang sukses adalah beramal dari hati nurani, karena panggilan jiwa, karena lillahi ta'ala. Yang kedua, uququl walidain. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dosa besar. Sihir, dosa besar. Lari dari peperangan, dosa besar. Berbuat zina, selingkuh, dosa besar. Menuduh orang berbuat zina, dosa besar. Karena dengki, karena iri hati, karena sentimen sesama saudara atau sesama tetangga, sama masyarakat, dia mau bersaksi palsu. Saksi palsu adalah dosa besar. Saudara-saudaraku, dosa-dosa besar ini tidak bisa dihapus dengan bentuk amalan, tapi dia bisa dihapus dengan hanya satu, yaitu bertaubat, taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian dosa-dosa kecil, saudara-saudaraku. Bagaimana menghapus dosa kecil itu? Maka inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua. Yang pertama, penghapus dosa adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Saudara-saudaraku, hidup kita bagaikan air yang terus mengalir. Maka jika ada masalah, jangan hanya memeras pikir. Kalau solusi tak kunjung hadir, di saat solusi buntu, jangan berpikir melulu. Istighfar adalah solusi jitu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Apa faedah kita membaca istighfar? Astaghfirullah, aku mohon ampun ya Allah, atau
Lebih panjang lagi, astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun ya Allah, Tuhan yang Maha Agung. Atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi berrau, yang selalu setia mendengarkan acara kita, mendengarkan suara kami. Insya Allah kita akan diberikan Allah keampunan dan rahmatnya dan perlindungannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita, saudara-saudaraku. Yang pertama amalannya yang sangat dianjurkan kepada kita, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar di saat ada masalah. Solusi kita berpikir keras, ternyata mendapat kebuntuan. Jangan hanya berpikir melulu. Istighfar adalah solusi jitu. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, atau istighfar yang sudah kami bacakan tadi. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku dari tidak ada menjadi ada, dan insya Allah nanti akan tiada. Wa na'buduka, aku adalah hambamu. Wa na'alahdika, aku dalam ikatan perjanjian denganmu. Wa adika mastata'tu, akan aku penuhi perjanjian itu sesuai dengan kesanggupanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejahatan yang telah kuperbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku sadar ya Allah begitu banyak nikmat-Mu yang telah kunikmati. Abu'u bijambi, dan aku sadar ya Allah begitu banyak dosa yang kulakukan. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka tidak ada yang ampuni dosa kecuali Engkau. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini setelah sholat asar, kalau dia mati pada malam harinya, insya Allah akan masuk surga. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada waktu pagi sesudah sholat subuh, kalau dia meninggal pada siang harinya, insya Allah akan dimasukkan dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa faedah istighfar? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah jadikan baginya setiap kesusahan menjadi kemudahan, setiap kesedihan menjadi kelapangan. Wa min kulli doikim makhraja, dan setiap kesempitan Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan siapa yang membiasakan membaca istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lazimkan istighfar ini. Mari kita biasakan membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimin rahimakumullah, istighfar itu astaghfirullah. Astaga itu bukan istighfar, saudara-saudaraku. Atau oh my God, itu bukan istighfar. Atau ada lagi yang lebih keren lagi, OMG. Itu saudaraku bukan istighfar. Bacaan istighfar itu adalah astaghfirullah. Alaliyah, alaliyumah. Itu bukan istighfar, saudara-saudaraku. Bacaan istighfar adalah astaghfirullah. Hidup kita, saudara-saudaraku, tidaklah secara kebetulan. Tapi hidup kita ini yang dihidupkan oleh Allah Maha Hidup.
Dan suatu saat nanti entah kapan itu akan terjadi, kita akan mengalami kematian. Oleh karena itu, sebelum kematian menjemput kita, malaikat maut kalau datang tanpa permisi dan tanpa toleransi, maka mari kita menghapus dosa kita dengan memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha yang kedua, menghapus dosa dengan memperbanyak tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Itu tadi rekan Rau sedikit menjelaskan tentang materi kita di sore hari. Ya, terima kasih kepada penyiar kita. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan Rau di mana saja kita berada. Amalan penghapus dosa membaca tasbih. Subhanallah, Maha suci Allah. Maha suci Allah, Allah Maha sempurna. Maha suci Allah dari kelemahan dan kekurangan. Sedangkan kita makhluknya ini penuh kelemahan dan kekurangan. Kita manusia ini semua punya kelemahan dan kekurangan. Dan namun Allah berikan kepada kita masing-masing pribadi manusia ada kelebihan. Ada kelemahan, ada kekurangan dan ada kelebihan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita bersosial dan bermasyarakat, kita tidak boleh merendahkan dan meremehkan orang lain karena kekurangan dan kelemahannya. Tapi kita saling butuh membutuhkan, saling melengkapi, dan kita saling dukung mendukung, tolong menolong dalam hal kebaikan, dan kita menghindarkan saling tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan kejahatan. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah itu maha sempurna, maka tugas kita sebagai hambanya adalah mensucikannya dengan membaca tasbih. Dengan membaca tasbih, insya Allah, Allah akan ampuni, menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi." Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dengan segala pujian baginya, fi yaumin mi'ata marrah, pada setiap harinya dia baca subhanallah bihamdihi 100 kali, huttat khotoyahu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi adalah bacaan sangat ringan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani lirrahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai Allah yang Maha Rahman. Wa khafifatani fil lisan, dan sangat ringan membaca dalam lisan, tapi sangat berat timbangannya, yaitu subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi dan subhanallahal azim. Subhanallahal azim. Saudara-saudaraku, membacanya ini boleh kita baca kapan saja, dan selagi tempatnya suci, mari kita biasakan membaca kalimat ini, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Tapi saya berhalangan, tidak ada halangan bagi orang yang berhalangan, yang tidak bisa sholat untuk membaca tasbih. Bahkan tasbih itu sangat dianjurkan dibaca. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Sambil kita ibu-ibu sore hari ini untuk menyiapkan makanan
daripada berangan-angan nanti bisa minyaknya memercik muka. Lebih baguslah baca tasbih subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, sambil digaruk-garuk gulenai subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, sambil menggiling menggiling lasiak cabai ibu-ibu, baca tasbih sunallah bihamdihi, sunallah bihamdihi, sunallah bihamdihi, sunallahil azim. Insyaallah Allah akan hapuskan dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Kaum muslimin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah nisful mizan. Membaca tasbih adalah setengah daripada timbangan. Walhamdulillah memenuhi timbangan. Wallahu akbar, bacaan Allahu akbar memenuhi langit-langit dan bumi. La ilaha illallah, tiada satir dan tidak hijab hingga murni kepada Tuhan Azza wa Jalla. Sampailah bacaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah. Membaca tasbih sangat dianjurkan ketika kita habis sholat. Setelah kita baca astagfirullah, 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 baca tahlil, Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu jangan lantas jalan, tapi saudara-saudaraku, bacalah tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan tutup yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada keliwan kaum ibu, karena sibuknya mengurus rumah tangga setiap harinya, mengurus anak, dan bahkan ditambah lagi mungkin pergi membantu suami berusaha, dan bahkan ada ibu-ibu dialah tulang punggung rumah tangga sekaligus tulang rusuk rumah tangga. Dua-duanya dilakoninya, tentu betapa lelahnya kaum ibu. Untuk menghancurkan sebuah negara, dibuatlah lelah kaum ibunya. Kalau sudah lelah kaum ibunya, merasa lelah, maka akan hilanglah rasa syukurnya, kemudian hilanglah rasa sabarnya, kemudian akan muncullah emosi terus menerus. Maka saudara-saudaraku, ketika Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, mengeluhkan betapa lelahnya dia bekerja mengurus rumah tangga, dia ingin curhat kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah seorang pembantu. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan pembantu, tapi Rasulullah SAW memberikan amalan-amalan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Sebelum kamu tidur, putriku, bacalah tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu lebih baik kepadamu daripada seorang pembantu. Di saat kaum ibu lelah, jangan lupa kaum ibu sebelum tidurnya bacalah tasbih 33 kali, alhamdulillah tahmid 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Insyaallah akan meringankan beban kita, akan meringankan rasa lelah kita, insyaallah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seseorang bangun dari tidurnya pada malam hari, man ta'arra minal lail, siapa yang terbangun ketika malam hari dan kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah faghfirli. Ketika ia baca itu, ketika dia bangun dari tidurnya pada malam hari, maka apabila dia mohon ampun kepada Allah,
maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan jika dia sholat tahajud, insya Allah sholat tahajudnya akan diterima. Dan jika dia memohon pada malam itu setelah sholat tahajud, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan menerima segala permohonannya. Jadi khususnya kepada kita yang sering bangun dari tidurnya pada malam hari, apalagi yang sudah tua, nenek-nenek, daripada kita mengeluh, ala citnon ofung, ala citnon ayah, ala citnon uma, lebih baguslah kita membaca zikir penghapus dosa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah alhamdulillah wa subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak tidur, dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, saudara-saudaraku, ketika kita hendak tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita hendak tidur sambil berjalan menuju tempat tidur kita masing-masing, jangan lupa membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gufirat lahu dunubihi au khotoyahu wa in kanat misla jabadil bahri. Jika dia baca ini hendak tidur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan kesalahannya, walaupun dosa dan kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Inilah dua amalan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Amalan penghapus dosa kita. Kalau kita tidak berusaha menghapus dosa kita, bisa jadi saudara-saudaraku, dosa yang sudah kita lakukan akan memberikan dampak negatif di hari-hari kita yang akan datang. Dosa yang kita lakukan akan berakibat fatal kepada kita. Allah akan balas. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Supaya keburukan kita tidak kembali kepada kita di dunia dan apalagi di akhirat nanti, maka kita harus berupaya dan berusaha menghapus dosa dan kesalahan kita. Dua antara lain yang dari banyak amalan, yaitu perbanyaklah istighfar dan membaca tasbih. Dan bacaan tasbih sebagaimana yang kami sebutkan tadi beberapa hadis, bacaan tasbih yang sangat dianjurkan oleh agama kita melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan, dan insya Allah nanti di akhirat Allah akan hapus dosa dan kesalahan kita. Ketika Allah memperlihatkan video kehidupan kita di hari penghisapan nanti, maka yang akan ditonton oleh kita sendiri, oleh ayah ibu kita, anak saudara dan cucu kita semua, dan seluruh manusia menonton video kehidupan kita, tentu rasa malu yang akan timbul dalam diri kita ketika ditonton segala bentuk-bentuk kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan ketika di dunia. Maka supaya video kehidupan kita itu banyak yang di-delete, banyak yang disensor, dan banyak yang dihapus,
maka perbanyaklah membaca istighfar dan membaca tasbih. Dua di antara yang sekian banyak amalan penghapus dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk memperbaiki diri kita ini, dan supaya kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita mati dalam kebaikan dan dapat kita hapus dosa dan kesalahan kita selama di dunia ini. Tidak ada yang akan menghapus dosa kesalahan kita kecuali kita sendiri berusaha untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk memotivasi kita untuk lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mendekatkan diri kepadanya, insya Allah Allah akan berikan kepada kita rezeki yang tak disangka-sangka. Kemudian dengan istighfar itu, dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah jelaskan, Allah akan turunkan kepada kita hujan yang lebat, dan hujan yang lebat itu bukanlah membawa musibah dan bukanlah membawa bala, tapi air hujan itu dapat menghidupkan tanah yang mati dan dapat menumbuhkan segala tanaman-tanaman untuk kita, yang tentunya tanaman-tanaman itu sangat berguna untuk sumber kesehatan kepada kita semua, seluruh umat manusia, dan sumber rezeki kita. Dan insya Allah air hujan itu adalah air hujan kehidupan. Kalaulah kita sudah berusaha dengan air mata yang terus mengalir, insya Allah air mata itu akan berubah menjadi mata air kehidupan. Itulah bacaan istighfar. Insya Allah juga Allah akan tambahkan harta kita, dan Allah akan memberikan kepada kita anak, dan menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Dan insya Allah Allah akan berikan kepada kita kesenangan dunia berupa kebun-kebun dan berupa sungai-sungai yang terus mengaliri tanaman-tanaman kita, dan air adalah sumber kehidupan kita. Insya Allah akan membawa keberkahan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada saudara-saudaraku di mana saja berada, dan kepada kami sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.